Dr. Anda Turwelis, sarjana pendidikan, magister sains, yang sebagai penguji pada kegiatan seminar rancangan aktualisasi kelompok 1 dasar CPNS Angkatan 4 Kabupaten Ciamis. Yang saya hormati Bapak mentor, ya, Bapak mentornya Ibu Fitri, yaitu Bapak Diding, sarjana pendidikan Islam, yang merupakan Kepala SDN 1 Padaringan, Kecamatan Purwodadi. Dan yang kedua, Bapak mentor lagi, yaitu Bapak mentornya itu ini yang mewakili Ibu Ernawati Nursolihah, sarjana pendidikan dasar, sebagai Kepala SDN Negeri Sari, Kecamatan Pamarican, yang merupakan mentornya Pak Marjuki. Kemudian Ibu Fitri dan Pak Marjuki Wahid, yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, wasyukurillah, pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama untuk melakukan atau melaksanakan seminar rancangan aktualisasi yang merupakan sebuah kegiatan rangkaian dari pelatihan dasar CPNS Kabupaten Ciamis. Bapak dan Ibu sekalian, nanti kegiatannya akan dilakukan secara panel. Pertama-tama Pak atau Bu Fitri yang akan menyampaikan paparan rancangan aktualisasinya, kemudian dilanjutkan oleh Pak Marjuki. Setelah paling banyak atau maksimal waktunya 10 menit. Kemudian dilanjutkan dengan dukungan serta komentar dari para mentor. Yang pertama nanti mentornya Ibu Fitri dan di kedua mentornya Pak Marjuki Wahid. Dan nanti di kesempatan yang ketiga akan dilanjutkan oleh saran, pendapat, serta masukan dari Ibu penguji, itu Ibu Turwelis. Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita juga tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, marilah kita langsung saja kesempatan saya berikan kepada Ibu Fitri Farhani Azizah, yang merupakan guru SDN 4 Panjalu, untuk menyampaikan paparannya tentang rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan pada saat habituasi. Untuk itu, waktu dan kesempatan diberikan kepadanya. Disilahkan, Bu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Berikut mohon izin untuk penyampaian rancangan aktualisasi. Silahkan di share screen dahulu. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitri Farhani Azizah, Angkatan 4, NDH 16, Unit Kerja di SDN 1 Padaringan, dengan Coach Bapak Rosid Suhendar SIP MPD, Bapak Mentor, untuk mentor Pak Diding SPDI, dan juga penguji Dr. Anda Turwelis SPD MSI. Berikut judul rancangan aktualisasi yang sudah saya rancang, yaitu peningkatan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat melalui pembiasaan dan achievement stars menggunakan buket atau buku piket di kelas 3 SD Negeri 1 Padaringan. Berikut latar belakangnya. Rancangan ini merupakan salah satu rangkaian dari pelaksanaan pelatihan dasar CPNS tahun 2021 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Perlan Nomor 1 2021 tentang pelatihan dasar CPNS untuk membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Kemudian sesuai dengan tupoksi saya sebagai guru di sekolah dasar, yaitu mendidik dan juga membiasakan peserta didik untuk berperilaku baik untuk membentuk karakter peserta didik. Kemudian tujuan yang pertama bagi organisasi mengoptimalkan pelaksanaan kebersihan di lingkungan kelas dan sekolah bagi guru lain sebagai inspirasi agar dapat meningkatkan kesadaran peserta didik dari semua jenjang kelas di sekolah.
dan bagi penulis untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN sehingga membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Berikut manfaatnya bagi organisasi bermanfaat untuk membantu mewujudkan visi dan misi SDN 1 Padaringan sehingga terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Bagi guru lain, menjadi bukti nyata pelaksanaan kegiatan pembaharuan dalam meningkatkan kesadaran peserta didik dalam hal kebersihan di lingkungan SDN 1 Padaringan. Dan bagi penulis, insya Allah akan meningkatnya pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai dasar ASN sehingga dapat meningkatkan kualitas karakter sebagai ASN. Berikut visi SDN 1 Padaringan. Terwujudnya sekolah yang bermutu, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan unggul dalam prestasi. Rancangan ini sesuai juga dengan misi SDN Padaringan. Poin nomor 5 yaitu menciptakan lingkungan sekolah bersih, sejuk, indah, dan nyaman. Berikut struktur organisasi sekolah. Kepala sekolah Bapak Diding SPDI, Komite Sekolah Bapak Haji Edi, Operator beserta Guru PAI Ibu Siti, Bendahara beserta Wali kelas 2 Ibu Lucy, untuk Wali kelas 1 Ibu Nur Hayati, dan Wali kelas 3 saya sendiri, Fitri Farhani Ajijah, Wali kelas 4 Bapak Aceng, Wali kelas 5 Bapak Erwin, Wali kelas 6 Bapak Ruslan, Guru PJOK Bapak Tatang, juga ada peserta didik dan masyarakat di lingkungan sekolah. Juga sejalan dengan tupoksi saya sebagai guru di SDN 1 Padaringan, diperoleh 3 identifikasi isu. Yang pertama, rendahnya literasi peserta didik. Yang kedua, rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, rendahnya kesadaran peserta didik dalam perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan kelas. Kemudian, penetapan isu. Dalam teknik penetapan isu ini, saya memakai teknik USG. Untuk nomor 1, rendahnya literasi peserta didik mendapat poin 13. Untuk nomor 2, rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh memiliki total poinnya 11. Kemudian rendahnya kesadaran peserta didik dalam perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan kelas memiliki total poin 14 yang diangkat menjadi isu. Serta gagasan dari pemecahan isu yang sudah dipilih yaitu peningkatan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat melalui pembiasaan dan achievement stars menggunakan buket atau buku piket di kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 1 Padaringan. Berikut ada 6 rancangan kegiatan aktualisasi yang sudah saya rancang. Untuk kegiatan pertama, melakukan koordinasi dengan mentor terkait pelaksanaan kegiatan. Untuk tahapan kegiatannya, menyiapkan konsep gagasan, mendiskusikan teknik pelaksanaan, kemudian meminta persetujuan atau izin dari mentor untuk melakukan kegiatan. Output yang diharapkan, tersedianya catatan konsep gagasan untuk disampaikan kepada mentor, tersedianya catatan masukan dan saran dari mentor, dan diperolehnya izin untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian, ada nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam kegiatan pertama ini. Di antaranya, tanggung jawab, musyawarah mufakat, sopan, efektif, dan juga jujur serta disiplin. Dan prediksi analisis dampaknya apabila kegiatan konsultasi ini tidak dilakukan dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, maka kegiatan rancangan aktualisasi tidak dapat diimplementasikan. Untuk kegiatan kedua, melakukan persiapan kegiatan pembiasaan. Untuk tahapannya, membuat petunjuk pelaksanaan program, mencari referensi bahan presentasi untuk sosialisasi, kemudian menyusun bahan materi, membuat desain buket, dan mencetak buket. Output yang diharapkannya, tersedianya lembar petunjuk pelaksanaan, adanya referensi bahan untuk presentasi, adanya bahan materi presentasi, adanya desain buket, dan hasil cetakan buket. Untuk nilai-nilai dasar ASN-nya, tanggung jawab dan kejelasan target, nasionalisme, kerja keras, etika publik, cermat, komitmen mutu, efektivitas, dan anti korupsi disiplin.
Dan prediksi analisis dampaknya, apabila tahap persiapan ini tidak dilakukan, rancangan aktualisasi ini tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian tahapan ketiga, sosialisasi kegiatan pembiasaan. Untuk tahapan kegiatannya, mempersiapkan tempat untuk presentasi, mengumpulkan peserta didik dalam satu ruangan, kemudian menyampaikan informasi kegiatan pembiasaan. Output yang diharapkannya, tersedianya tempat pelaksanaan sosialisasi, peserta didik dapat berkumpul di ruangan, dan terlaksananya serta dipahaminya informasi terkait kegiatan. Untuk nilai-nilai dasar ASN-nya, tanggung jawab partisipatif, musyawarah mufakat, sopan, inovasi, dan disiplin. Kemudian prediksi analisis dampaknya, jika kegiatan sosialisasi ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan rancangan tidak akan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk kegiatan keempat, menyusun jadwal piket. Tahapannya membuat jadwal, mendiskusikan jadwal, dan menempelkan jadwal di dinding kelas. Outputnya menyiapkan alat dan bahan untuk jadwal piket, melaporkan hasil jadwal yang sudah dibuat, dan terlaksananya pembiasaan membersihkan lingkungan. Untuk nilai-nilai dasar ASN-nya, partisipatif, musyawarah mufakat, sopan, efektif, dan juga adil. Kemudian prediksi analisis dampaknya, jika tahap penyusunan jadwal ini tidak dilaksanakan, rancangan aktualisasi tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian tahapan kelima, pelaksanaan pembiasaan. Untuk tahapan kegiatannya, melakukan pembagian kelompok piket, melakukan penugasan piket, mengawasi, mengarahkan, dan memperingatkan peserta didik untuk melaksanakan piket, kemudian pemberian reward bagi peserta didik yang melaksanakan piket. Outputnya meningkatkan tingkat kesadaran peserta didik dalam melaksanakan piket, terbentuknya kelompok piket, dan juga lingkungan kelas akan menjadi bersih dan nyaman. Untuk nilai-nilai dasar ASN-nya, tanggung jawab, kerjasama, sopan, inovasi, dan adil. Apabila tahap pelaksanaan pembiasaan ini tidak dilaksanakan, rancangan aktualisasi ini tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian tahapan terakhir, kegiatan 6, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut kegiatan. Untuk tahapannya, pengecekan pada buket guna memantau kegiatan piket telah dilaksanakan, melaksanakan penilaian terhadap hasil kegiatan, kemudian pemberian reward bagi peserta didik yang paling rajin, dan melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Untuk outputnya, adanya laporan kegiatan, serta saran dan masukan terhadap perbaikan kegiatan dan laporan dari mentor. Untuk nilai-nilai ASN-nya, tanggung jawab, adil, sopan, efektif, dan efisien, disiplin. Apabila tahap evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut ini tidak dilaksanakan, rancangan aktualisasi ini tidak akan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Berikut jadwal kegiatan rancangan aktualisasi yang sudah saya buat. Kegiatan dilaksanakan dimulai tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 11 Agustus. Selanjutnya, prediksi hambatan dan solusi. Jika pembelajaran tidak dilaksanakan dengan tatap muka terbatas karena kasus COVID-19 di Kabupaten Ciamis sedang naik, maka proses aktualisasi dan habituasi masih dapat dilaksanakan secara daring melalui WhatsApp atau video yang sudah dibuat oleh guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitri Farhani Azizah yang telah menyampaikan paparan atau memaparkan rancangan aktualisasinya. Untuk kesempatan kedua, saya berikan kepada Pak Marjuki Wahid untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Untuk itu, waktu dan kesempatan diberikan kepadanya. Disilahkan Pak Marjuki. Adalah penyampaian komentar, dukungan, serta pernyataan bantuan ataupun apa yang akan diberikan oleh para mentor. Selanjutnya silakan kepada mentor. Yang pertama, kesempatan pertama saya berikan kepada yang terhormat Bapak Didin, ya, Sarjana Pendidikan Islam yang merupakan mentor dari Ibu Fitri untuk memberikan komentarnya. Untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan. Silakan Pak, disilakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Pak.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Salam silaturahmi, salam sejahtera bagi semuanya. Amin. Ya. Perkenalkan, nama saya Diding. Jabatan saya adalah kepala sekolah, kemudian unit kerja. Tugas saya di SD Negeri 1 Padaringan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Ciamis. Kemudian di sini posisi saya atau status saya sebagai mentor, di mana tadi dikemukakan untuk memberikan saran, pendapat, kemudian dukungan dan lain sebagainya. Pertama, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Coach, Bapak Rosid Swendar SIP SPD, dan kepada Ibu Penguji, Ibu Dr. Ana Turwelis SPD MSI, yang sedang memberikan bimbingan dan pelatihan dasar kepada Bu Fitri Azizah. Itu statusnya, kedudukannya sebagai guru CPNS di lembaga kami. Mudah-mudahan apa yang diberikan, bimbingan, pengarahan dan lain sebagainya, Allah memberikan balasan yang setimpal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dan hadirin pihak-pihak lain yang terkait, di sini saya akan berbicara di mana tadi Bu Fitri telah mengemukakan tentang judul atau isu yang diangkat dalam hal ini atau diajukan, yaitu kurangnya kesadaran peserta didik dalam perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan kelas 3 SD Negeri 1 Padaringan. Kemudian gagasan kreatifnya yaitu peningkatan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat melalui pembinaan asesmen STAR atau bintang penghargaan, mengundangkan buku piket di kelas 3 di SD Negeri 1 Padaringan. Jadi Pak, dari saya tidak akan pada panjang lebar. Pada intinya saya sangat mendukung dan menyetujui atas isu yang diajukan oleh Bu Fitri. Dalam hal ini pihak lembaga kami semuanya, bagi para guru, karyawan-karyawati semua sangat mendukung. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang diajukan nanti di dalam atau pelaksanaan di lapangan di SD kami berjalan sebagaimana mestinya, kemudian menjadi telak ukur keberhasilan, kesuksesan, kemajuan pendidikan, terutama bidang karakter bagi anak didik kami di sekolah kami, ya Pak, dan lebih meningkat, lebih maju, kemudian dapat dicontoh oleh kelas-kelas lain atau guru-guru lain. Jadi sekali lagi saya sangat setuju dan mendukung atas isu yang diajukan oleh Bu Fitri. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan nanti di lapangan berjalan sukses dan apa yang diharapkan. Untuk selanjutnya, terima kasih juga kepada pihak yang bersangkutan atas bimbingan dan lain sebagainya. Sampai nanti Pak tuntasnya tanggal 5 Juli sampai 11 Agustus, mudah-mudahan dalam keadaan lancar, keadaan sukses, tidak ada sesuatu yang tidak diharapkan. Amin. Amin. Rupanya Pak, tidak akan panjang lebar pembicaraan dari saya, karena bahasan selanjutnya nanti bertemu lagi, mungkin itu agak lebih panjang lagi. Jadi sekali lagi saya simpulkan, sangat setuju, sangat mendukung atas isu yang diajukan oleh Bu Fitri. Itu saya yang dapat saya sampaikan dan saya dapat kemukakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Airul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan apresiasi serta penghargaan kepada Bapak Mentor, Bapak Diding SPDI yang telah menyampaikan dukungan, saran, serta beberapa pendapatnya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan
dapat menjadi motivasi untuk Ibu Fitri Farhani dan bagi kita semua. Terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu sehat juga kepada Ibu pimpinan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selanjutnya ya. Amin. Amin. Yang saya hormati Ibu penguji, juga Bapak mentor dan para peserta yang Bapak banggakan. Kita simak selanjutnya adalah penyampaian saran pendapat serta masukan-masukan dari Ibu penguji. Untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan untuk beliau. Silakan Ibu. Silakan. Enggak, hatur nuhun Kang Ocit. Saya panggilnya Kang Ocit nih ya. Ya, Ini sahabat baik saya. Gitu. Salam kenal Pak Mentor Ibu Fitri, Pak Jajang, dan tentunya selamat untuk Bu Fitri dan Pak Marjuki ya yang sudah menyelesaikan proposalnya. Ya, hari ini saya memang kebetulan ditugaskan oleh kantor untuk bukan menguji ya, karena menguji itu terlalu berat buat saya. Terlalu berat Kang Ocit dalam menguji itu. Kita sama-sama lah, saya membantu mendampingi Kang Ocit untuk menyempurnakan proposalnya Fitri dengan Pak Marjuki gitu ya. Ya, betul. Baik, secara izinkan satu-satu dulu ya Kang Ocit. Ya, satu-satu saja. Ya, betul. Satu dulu. Ya baik. Yang pertama untuk Bu Fitri. Saya melihat dari isunya memang sudah tepat ya, tepat dipilih. Dan kalau bicara guru ini ya kita satu alma mater ya Kang Ocit ya, kita mah satu jiwa lah. Gitu. Karena saya juga pernah jadi guru, kebetulan juga basic pendidikan saya memang murni dari S1, S2 dan sekarang sedang dalam tahap penyelesaian S3-nya juga di pendidikan gitu ya. Jadi haruslah ari ngobrol sareng guru mah sahate gitu kan. Ya gitu. Ya, betul. Ya. Bu Fitri yang pertama, isunya bagus Bu ya, saya setuju dengan isunya, silakan dilanjut. Hanya mungkin ada sedikit catatan untuk Bu Fitri. Sebentar ya, saya buka dulu catatannya. Catatan untuk Bu Fitri yang pertama, masukan dari saya, judul silakan ya. Nah, cuman kalau bisa Bu Fitri nanti di kegiatan munculkan achievement stars-nya, karena saya tidak melihat kata itu di dalam kegiatan, gitu ya. Jadi kalau Bu Fitri sudah menggunakan trademark achievement stars-nya, itu juga harus kelihatan di dalam kegiatan. Nah, memang ada di kegiatan terakhir ada reward gitu ya, tapi mungkin bisa dipertegas dengan achievement-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, isu di analisis sudah bagus, Kang Ocit ya. Saya mah percayalah kalau didampingi Kang Ocit malah udah asli itu mah jaminan. Makanya saya tuh senang banget kerjasama dengan Kang Ocit itu. Ya, Bu Fitri hanya koreksi di matrik ya, di matrik yang di bab 4. Kalau isu sudah, analisis isu juga sudah bagus, USG-nya sudah tepat ya. Meskipun kadang-kadang kita juga harus jujur ya, Bu Fitri. USG kita kan ini USG sementara sebetulnya. Karena sebetulnya kalau melakukan USG itu nggak boleh seperti begini. Ya. USG itu harus ya. Maupun carang lah Kang Ocit ya, namanya itu, gitu. Ya, betul. Maupun carang lah itu mah. Ya. Pertama bukan di matrik. Bu Fitri, di halaman 25 ya kalau di saya di halaman 18. Halaman 18 yang Bu Fitri buat matrik isu topik bahasan penyebab dan dampak itu tolong dikoreksi ada pelayanan ASN. Saya paham ini arahnya nanti ke agenda 3. Ada manajemen ASN, pelayanan publik dan WOG. Nah, ya atau saya boleh tampilkan ya Kang Ocit ya? Boleh. Ya, biar nanti Bu Fitri lebih tahu, jelas Bu. Ya, di mana yang harus direvisinya. Oke. Ya. Ini ya Bu Fitri ya, sudah terlihat Bu Fitri atau Neng Fitri panggilannya? Neng Fitri Bu. Neng Fitri aja lah ya, disebut ibu teh psikolog teh Kang Ocit karunya. Iya betul. Ya. Nah yang ini ya, ini kan bisa dilihat ya Fit ya, Neng Fitri. Jadi coba ini dibetulkan. Yang dimaksud itu manajemen ASN atau pelayanan publik. Karena kita ada pelayanan ASN, betul. Karena nggak ada materi pelayanan ASN, Fit. Ya. Itu satu. Kemudian catatan berikutnya, ini sudah bagus ya. Catatan berikutnya.
Ini sudah bagus ya tentang Ya. fishbone-nya. Nah, ini yang kolom 6 itu fit ya. Acuan dari aturannya kontribusi terhadap visi. visi misi. Ya. Oh iya. Bisa. Bukan Oke. tupoksi fit Ya, ya, betul. Fitri ya. Tapi apa tadi kontribusi terhadap visi. Terhadap Nah, visi. karena ada Permendagri yang mengatur yang diacu itu adalah visi misi bupati, pemerintahan daerah, maka yang dipakai adalah visi misi Ciamis. Ya. Ya, itu catatan dari saya. Nah, yang tadi saya masukkan di sini Fitri, karena judulnya kan ada achievement start. Achievement start-nya ya. Nah, saya cari di mana achievement start-nya kok nggak ada di Iya, kegiatan. betul. Kan Adanya sayang di gitu. reward-nya itu sama Adanya reward. reward. Meskipun mungkin dimaksud oleh Fitri, reward itu adalah achievement start-nya. Akan bikin bintang-bintang gitu kan? Iya, betul begitu Ya, kayaknya. kan betul, Ya. Pak. Ya Bu, seperti itu. Nah, kalau seperti itu, silakan dibuat ininya, dibuat achievement start-nya di sini ya, mungkin di sini ya, di reward-nya ini. Nah, Di sini, pemberian reward bagi peserta didik, cantumkan saja, Nen Fitri, achievement start. pemberian reward dalam bentuk achievement star gitu. Ya. Ya, jadi antara judul dengan isi nyambung ya. Ya. Kemudian saya ada satu catatan lagi. Nah, sebentar, tadi saya lupa sebelah mana Kang Ucipnya. Nyantai aja Bu, nyantai. Santai aja ya, soalnya Masih tadi pagi pagi. ngajar dulu. Oh, iya, iya. Pagi-pagi jam 6 udah. udah ngajar. Waduh, Udah ngajar. mantap. Jam 6 sudah ngajar yang provinsi sampai setengah 8. Ya. Saya bilang stop dulu ya, nanti sambung lagi. Balik nanti nah jam ini. 2. Ya. Melakukan persiapan pembiasaan batas tunjuk. Oke. Tempat pelaksanaan sosialisasi, mempersiapkan tempat. Oh, yang di Pak Marjuki berarti catatannya bukan di Fitri ya. Nah, cakap Kang Ocit untuk Fitri tadi tambahan-tambahan dari saya ya. Saya hanya titip gini Fitri. Ketika membuat buket ini ya, ini hanya kendaraan. Ya. Kendaraan untuk Fitri menerapkan nilai habituasi. Saya titip ke Pak Mentor nanti Pak. Siap. Yang menjadi titik utama kita adalah bagaimana Fitri nanti menerapkan nilai-nilai aneka ketika melaksanakan ini. Jadi Pak, kalau istilah saya, kalau Fitri sudah janji akan tanggung jawab, kalau nggak tanggung jawab, cubit aja Pak. Ya. Ini kan janji Fitri ya, janji Fitri. Kalau Fitri akan bersikap adil dalam pemberian reward gitu ya, nanti ternyata nggak adil, cubit aja Pak Fitrinya, nggak apa-apa. Karena memang tugas mentor itu memonitor apakah benar Fitri melaksanakan ini. Iya Bu. Kemudian Fitri saya titip juga ya, ini bukan hanya sekedar syarat. Ya. Insya Allah sih kita nanti ketemu lagi ya Kang Ocit, mudah-mudahan saya ditugaskan lagi untuk mendapat Kang Ocit di akhir. Tapi di dalam pelaksanaan ini bukan sekedar syarat ya, tapi memang ini kewajiban Fitri untuk menerapkan ASN. Jadi jangan menganggap ini mah asal sekedar ada aja lah, sekedar untuk laporan diklat, bukan. Tapi bagaimana nilai itu menjadi sebuah kepemilikan Fitri.